Atau takaran obat adalah banyaknya suatu obat yang dapat dipergunakan atau diberikan kepada seorang penderita, baik untuk obat dalam maupun obat luar. Selanjutnya, pemilihan dan penetapan dosis memang tidak mudah karena harus memperhatikan beberapa faktor. Di antaranya, pertama, faktor penderita meliputi umur, berat badan, jenis kelamin, luar permukaan tubuh, toleransi, habituasi, adiksi, dan sensitivitas, serta kondisi penderita. Yang kedua, faktor obat meliputi sifat fisika kimia obat, sifat farmakokinetik, ADME, dan jenis obat. Dan yang terakhir, faktor penyakit meliputi sifat dan jenis penyakit, serta kasus penyakit. Pertimbangan pengaturan dosis. Dalam menentukan dosis, ada pertimbangan khusus yang harus dipertimbangkan, yaitu khusus untuk pasien geriatrik dan pediatrik. Geriatrik sendiri berhubungan dengan penurunan fungsi fisiologis terkait usia. Sementara, pediatrik memiliki bobot lebih kecil dari pasien dewasa dan sistem tubuh tertentu belum berkembang sepenuhnya. Nah, 3 faktor lain yang harus menjadi pertimbangan yaitu ada usia, bobot, dan luas permukaan tubuh. Dosis sendiri memiliki beberapa jenis. Yang pertama, ada dosis lazim. Dosis ini merupakan petunjuk yang tidak mengikat, tetapi digunakan sebagai pedoman umum. Misalnya, ada obat CTM 4 mg per tablet. Disebutkan dosis lazimnya itu 6-16 mg per hari, dan dosis maksimumnya itu 40 mg per hari. Bila seseorang minum 3 kali sehari 2 tablet, berarti dosis maksimumnya belum dilampaui. Tetapi ini dianggap tidak lazim, karena dengan 3 kali sehari 1 tablet, sudah tercapai efek terapi yang optimal. Nah, selanjutnya ada dosis maksimum. Dosis ini merupakan suatu takar obat terbesar yang diberikan yang masih dapat menyembuhkan dan tidak menimbulkan keracunan bagi penderita. Dosis ini berlaku untuk pemakaian 1 kali dan 1 hari. Penyerahan obat yang dosisnya melebihi dosis maksimum dapat dilakukan dengan cara yang pertama, membubuhkan tanda seru dan paraf dokter penulis, yang kedua memberi garis bawah nama obat tersebut, dan yang ketiga menuliskan banyak obat dengan huruf secara lengkap. Adapun jenis-jenis dosis lainnya, yaitu yang pertama, dosis terapi. Takaran obat yang diberikan dalam keadaan biasa dan dapat menyembuhkan penderita. Selanjutnya yang kedua, dosis toksik, yaitu takaran obat dalam keadaan biasa yang dapat menyebabkan keracunan pada penderita. Kemudian selanjutnya ada dosis minimum, yaitu takaran obat terkecil yang diberikan yang masih dapat menyembuhkan dan tidak menimbulkan resistensi pada penderita. Kemudian yang keempat, dosis maksimum, yaitu takaran obat terbesar yang diberikan masih dapat menyembuhkan dan tidak menimbulkan keracunan pada penderita. Kemudian yang kelima, dosis letal, yaitu takaran obat dalam keadaan biasa yang dapat menyebabkan kematian pada penderita. Dosis letal terdiri dari letal dosis 50 dan letal dosis 100. Letal dosis 50 yaitu takaran yang menyebabkan kematian pada 50% hewan uji. Sedangkan letal dosis 100 adalah takaran yang menyebabkan kematian pada 100% hewan uji. Berdasarkan umur, yang pertama menggunakan rumus yang dengan rumus N per N ditambah 12 dikali dosis maksimal dewasa, di mana N adalah umur dari anak 8 tahun ke bawah. Kemudian yang kedua ada rumus Dilling dengan rumus N per 20 dikali dosis maksimal dewasa, di mana N adalah umur dari anak 8 tahun ke bawah. Yang ketiga ada rumus Freud, yaitu N per 150 dikali dosis maksimal dewasa, di mana N adalah umur bayi dalam bulan. Contoh perhitungan berdasarkan umur, aplikasi rumus Dilling. Resep diphenhydramin HCl 25 mg, nomor 10, sehari 2 kali 1 tablet. Pasien bernama Sehun, berumur 11 tahun,
Dosis maksimum diphenhidramin HCl 100 per 250 mg. Rumus Dilling yaitu dosis maksimum 1 kali sama dengan umur dibagi 20 dikali dosis dewasa. Di sini umur pasien yaitu 11 tahun dibagi 20 dikali 100 mg dari dosis dewasa. Hasilnya adalah 55 mg. Lalu, persen dosis maksimum 1 kali yaitu 25 mg dari resep diphenhidramin HCl dikali 1 dari banyaknya tablet. Lalu dibagi 55 mg dari hasil dosis maksimum 1 kali. Dikali 100%, hasilnya adalah 45,45%. Lalu, persen dosis maksimum 1 hari sama dengan umur dibagi 20 dikali dosis dewasa. Umur pasien 11 tahun dibagi 20 dikali 250 mg dosis dewasanya. Hasilnya adalah 137, mg. Persen dosis maksimum 1 hari sama dengan 25 mg dari resep diphenhidramin HCl dikali 2 dikali 1. 2 dikali 1 dari aturan pemakaiannya. Dibagi 137,5 mg dari hasil persen dosis maksimum 1 hari. Lalu dikali 100%, hasilnya adalah 36,36%. Berdasarkan berat badan, yaitu adalah rumus Clark dari Amerika. Rumusnya adalah berat badan anak dalam kilogram dikali dosis maksimal dewasa dibagi 150. Lalu ada rumus Termich dari Jerman. Rumusnya adalah berat badan anak dalam kilogram dikali dosis maksimal dewasa dibagi 70. Lalu ada rumus Black dari Belanda. Rumusnya adalah berat badan anak dalam kilogram dikali dosis maksimal dewasa dibagi 62. Berdasarkan berat badan. Dosis lazim paracetamol untuk dewasa adalah 500 mg untuk 1 kali pakai. Berapa dosis obat tersebut untuk anak berbobot 38 kg? 1 kg sama dengan 2,2 pon. Itu menggunakan rumus Clark. Di sini, rumus Clark ada yang dalam bentuk pon dan ada yang dalam bentuk kilogram. Untuk dalam bentuk pon, yaitu berat badan dalam bentuk pon dibagi 150 dikali dosis dewasa. Untuk berat badannya, yaitu 83,6 pon dibagi 150 dikali 500 mg dari dosis dewasanya. Hasilnya adalah 278,66 mg. Untuk dalam bentuk kilogram, rumusnya adalah berat badan dalam kilogram dibagi 68 dikali dosis dewasa. Untuk berat badannya, di sini 38 kg dibagi 68 dikali 500 mg dari dosis dewasa. Hasilnya adalah 279,41 mg. Hitungan berdasarkan luas permukaan tubuh menggunakan rumus luas permukaan tubuh anak dibagi 1,75 dikali dosis dewasa. Untuk menentukan luas permukaan tubuh anak menggunakan rumus BSA atau Body Surface Area M pangkat 2 sama dengan akar tinggi badan dikali berat badan dibagi 3.600. Selanjutnya, kita aplikasikan rumus perhitungan berdasarkan luas permukaan tubuh. Diketahui dalam resep, ketoprofen sebanyak 50 mg dengan nomor 9 3 kali 1 dengan pasien atas nama Fafa, tinggi badan 105 cm, bobot 29 kg dengan usia 5,5 tahun. Diketahui dosis lazim bagi orang dewasa ketoprofen adalah 2-4 dengan dosis 50 mg. Yang ditanyakan adalah berapa dosis untuk 1 kali minum. BSA atau luas permukaan tubuh rumusnya akar 105 cm dari tinggi badan dikali bobot 29 kg dibagi 3.600 dihasilkan 0,92 meter persegi. Lalu dosis 1 kali pakai 0,92 hasil dari perakaran tadi dibagi 1,75 dikali 50 dari dosis lazim dewasa dihasilkan 26,5 mg, yaitu dosis untuk 1 kali minum bagi pasien atas nama Fafa. Berdasarkan jam, menurut Farmakope Indonesia edisi 3, 1 hari dihitung 24 jam, sehingga untuk pemakaian sehari dihitung 24 per N kali pemakaian sehari semalam. Misalkan tiap 3 jam, maka pemakaian 24 dibagi 3 sama dengan 8 kali sehari semalam.
Menurut Van Duyn, pemakaian sehari dihitung untuk 16 jam, kecuali antibiotik dihitung sehari semalam 24 jam. Dosis maksimum gabungan. Dosis maksimum gabungan dinyatakan tidak lampau bila pemakaian 1 kali zat A ditambah pemakaian 1 kali zat B hasilnya kurang dari 100%. Demikian pula pemakaian 1 harinya. Contoh obat yang memiliki DM gabungan, atropin sulfas dengan ekstrakum belladonna, pulvis opi dengan pulvis doveri, kofein dengan aminopilin, arsen trioksida dengan natri arsenas, dan lain-lain.